sahabat Masul Hadi, mari tetap menjalani hidup dengan penuh semangat, terus menebar kebaikan, dan berbagi dengan sesama. Teman-teman, pernah tidak kita mendengarkan sebuah petua atau nasihat orang bijak yang mengingatkan kita untuk selalu berbahagia dan bersyukur atas keberhasilan orang lain? Dan kita diminta untuk sering mendoakan orang lain dalam kebaikan. Ternyata itu tidaklah hanya sebuah kata yang menyenangkan hati, yang menghibur kita di saat kita belum mampu meraih seperti apa yang diraih oleh orang lain. Tetapi itu memiliki rahasia yang sangat istimewa di dalam dunia pikiran. Mari kita ulas apa yang terjadi dalam pikiran kita saat kita berbahagia atas keberhasilan orang lain dan mendoakan orang untuk kebaikan. Ketika ada orang yang sedang menunjukkan prestasinya di media sosial atau dimanapun, maka berbahagialah. Berbahagialah dengan kebahagiaan orang itu, karena saat itu tubuh kita juga merespon bahwa kita sedang berbahagia. Dan itu akan meningkatkan kesehatan kita. Jangan malah kita bersedih, atau sebagian orang merasa iri kemudian mencari alasan untuk membenarkan rasa iri itu. Mungkin dengan mengatakan, prestasi itu bukanlah karena dia mampu, tapi karena atas pertolongan Allah. Iya, kata-kata itu benar. Tetapi menjadi tidak tepat karena kita mengucapkannya karena dorongan rasa iri hati kita. Atau kita bilang, begitu saja dipamerkan, jangan sampai salah niat, masih banyak yang lebih berprestasi daripada kamu. Semua kata negatif itu sebenarnya tidak hanya menyakiti orang lain, tidak. Atau bisa jadi justru tidak berpengaruh pada mereka. Tetapi justru hal tersebut pasti akan membuat pikiran dan tubuh kita menjadi kacau dan tidak sehat. Kenapa demikian? Karena ketika kita melihat sesuatu yang baik terjadi pada siapapun dan kita berbahagia dan bersyukur atas pencapaian mereka, mendoakan mereka untuk bisa lebih berprestasi, maka itu akan menjadikan pikiran kita tahu bahwa kita sedang berbahagia dan kita sedang bersyukur. Jika kita bersyukur, maka akan ditambah kebahagiaan dan prestasi kita, meski yang kita syukuri sebenarnya bukanlah prestasi kita. Itu semua bisa kita lihat pada hukum pikiran, bahwa dalam pikiran tidak ada masa lalu dan masa depan, yang ada hanya masa sekarang. Sehingga saat kita bersyukur, saat kita berbahagia dan berdoa untuk kebaikan orang lain, saat mereka mencapai prestasinya, meski dalam kenyataannya itu bukan hasil dari prestasi kita, maka itu akan direspon oleh pikiran kita bahwa kita sedang berbahagia atas prestasi tersebut. Rasa bahagia atau emosi positif itu akan menjadi milik kita dan kita rasakan dalam pikiran dan tubuh kita. Maka sebenarnya saat kita mendoakan orang lain dengan doa yang baik, saat berbahagia dengan keberhasilan orang lain, maka saat itu pikiran dan tubuh kita juga menerima manfaat dari kebahagiaan tersebut. Dan apalagi jika kita juga menginginkan prestasi seperti yang telah dicapai orang lain itu. Saat kita berbahagia dengan prestasi orang lain tersebut, maka itu akan menjadi program yang menguat, yang menembus filter mental kita dan masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita. Karena salah satu cara yang efektif untuk menembus filter mental dan masuk ke dalam pikiran bawah sadar adalah melalui emosi yang intens. Sebagaimana saat kita berbahagia dengan kebahagiaan orang lain,
Saat itu emosi kita intens, dan maka program yang diinginkan oleh kita seperti yang dicapai oleh orang tadi akan masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita. Ketika kita keluar rumah, melihat beberapa pedagang yang sedang berjualan dan tidak terlihat ada pembeli, lihatlah diri mereka dengan penuh kasih sayang. Jika kita mampu, berhenti dan belilah dagangan mereka. Jika tidak, doakanlah mereka. Ya Tuhan, mereka sedang berjualan. Mereka sedang mencari uang untuk keluarga mereka. Mereka sedang berjuang untuk biaya sekolah anak mereka. Mudahkanlah urusan mereka. Datangkanlah banyak pembeli untuk mereka. Lariskanlah dagangan mereka sehingga mereka pulang dengan penuh rasa bahagia. Mereka mampu membiayai sekolah anak mereka, memenuhi kebutuhan keluarga mereka, dan semoga mereka selalu ada di jalan-Mu ya Tuhan, jalan yang penuh kebaikan. Doakan mereka. Ketika kita mau mendoakan, maka dalam hati kita akan muncul rasa haru dan bahagia. Dan di sanalah tubuh dan pikiran kita juga merespon kebahagiaan tersebut. Ingatlah bahwa ketika kita mengucapkan doa seperti itu, kita pun sedang mendoakan diri kita. Dan doa itu pun akan menjadi afirmasi dan sugesti positif bagi diri kita sendiri. Maka doakan kebaikan pada orang lain, maka kebaikan pun akan datang kepada kita. Semakin sering kita mendoakan kebaikan untuk orang lain, pada kenyataannya kita sedang mendoakan diri kita sendiri. Dalam dunia pikiran, saat kita mendoakan kebaikan bagi orang lain, ketika muncul emosi haru, bahagia, atau emosi positif apapun sebagai akibat kita mendoakan orang lain, maka emosi itu akan langsung dirasakan oleh pikiran dan tubuh kita. Sehingga saat itu pikiran dan tubuh kita mendapatkan manfaat dari doa kita. Ketika doa tersebut semakin sering kita ucapkan, maka doa itu akan menjadi sugesti dan afirmasi positif bagi diri kita, yang akan semakin mudah melewati filter mental dan masuk ke pikiran bawah sadar. Karena salah satu cara yang efektif bisa menembus filter mental dan masuk ke pikiran bawah sadar selain emosi yang intens yang sudah disebutkan tadi adalah dengan repetisi atau pengulangan. Jangan justru kita berkomentar, jualan kenapa tidak dipikirkan strateginya? Jualan kok di situ, mana ada yang beli? Harusnya jangan jualan itu di sini, tapi jualan ini dan itu, dan komentar negatif lainnya. Meskipun komentar itu kadang tidak kita ucapkan, tetapi dia muncul dalam pikiran kita, maka yang terjadi adalah kita sedang memasukkan sampah negatif ke dalam diri kita. Karena apa yang kita katakan kepada diri kita akan menjadi sugesti dan afirmasi pada diri kita. Dan akhirnya hal negatif itu akan terjadi pada diri kita. Maka mari kita didik diri kita untuk selalu berbahagia dan bersyukur atas kebahagiaan yang diterima oleh orang lain. Dan selalu mendoakan kebaikan untuk orang lain. Terima kasih.